Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real. Masih tentang barisan dan deret, dalam video ini saya akan membahas tentang subbarisan. Tidak setiap barisan mudah ditentukan kekonvergenannya. Salah satu upaya lain untuk memeriksa kekonvergenan suatu barisan adalah melalui subbarisannya. Misal Xn adalah suatu barisan, dan barisan K1, K2, K3 ini adalah barisan indeks bilangan asli dengan K1 lebih kecil dari K2, K2 lebih kecil dari K3, dan seterusnya. Barisan XKN dengan N yang bergerak di sini disebut sebagai subbarisan dari barisan Xn. Sebagai contoh, barisan 1/2 pangkat N merupakan subbarisan dari barisan 1/N. Di sini, Kn sama dengan 2 pangkat N memenuhi kriteria K1 lebih kecil dari K2, K2 lebih kecil dari K3, dan seterusnya. Sebetulnya kita dapat mengatakan di sini Kn naik murni atau naik sejati. Teorema pertama ini menyatakan jika Xn konvergen ke X, maka setiap subbarisan dari Xn, Xkn, akan konvergen ke X juga. Buktinya tidak terlalu sulit. Misalkan Xn konvergen ke X. Ambil epsilon positif sembarang, pilih bilangan asli K sedemikian sehingga untuk N lebih besar daripada atau sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn min X lebih kecil daripada epsilon. Nah, karena K1 lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil daripada K2, lalu K2 lebih kecil daripada K3 dan seterusnya, kita peroleh dengan induksi bahwa Kn lebih besar atau sama dengan N untuk setiap bilangan asli N. Akibatnya, untuk N lebih besar atau sama dengan K, kita akan mempunyai nilai mutlak Xkn min X lebih kecil daripada epsilon. Karena indeksnya di sini, Kn, pastinya akan lebih besar atau sama dengan N yang lebih besar atau sama dengan K. Ini membuktikan bahwa subbarisan Xkn konvergen ke X. Nah, sebagai contoh aplikasi teorema 1, ingat barisan B pangkat N dengan B di antara 0 dan 1. Sebelumnya kita telah membuktikan bahwa barisan ini konvergen ke 0 dengan bantuan ketaksamaan Bernoulli. Sekarang kita akan memanfaatkan subbarisan dan teorema 1 tadi. Barisan B pangkat N dalam hal ini turun dan terbatas di bawah. Menurut teorema barisan monoton pada subbab sebelumnya, B pangkat N akan konvergen. Misal X sama dengan limit barisan B pangkat N. Nah, kemudian kita tinjau subbarisan B pangkat 2N, yaitu barisan B kuadrat, B pangkat 4, B pangkat 6, dan seterusnya. Suku ke N dari subbarisan ini adalah B pangkat 2N yang sama dengan B pangkat N dikuadratkan, yakni kuadrat dari suku ke N dari barisan B pangkat N. Nah, menurut teorema limit B pangkat 2N ini sama dengan limit B pangkat N dikuadratkan, yang sama dengan X kuadrat. Di sisi lain, sebagai subbarisan dari barisan B pangkat N, limit B pangkat 2N mestilah sama dengan limit B pangkat N yang sama dengan X. Nah, berdasarkan ketunggalan limit, X kuadrat sama dengan X. Jadi, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Tapi B di antara 0 dan 1, dan B pangkat N turun. Jadi, mestilah X sama dengan 0. Selanjutnya, kita mempunyai teorema kedua ini. Misalkan Xn adalah barisan dan X bilangan real, maka ketiga pernyataan di bawah ini ekuivalen. Yang pertama menyatakan barisan Xn tidak konvergen ke X. Yang kedua menyatakan terdapat epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N, terdapat bilangan asli Kn dengan Kn lebih besar daripada atau sama dengan N, sedemikian sehingga nilai mutlak Xkn min X lebih besar atau sama dengan epsilon. Yang ketiga menyatakan bahwa terdapat epsilon positif dan subbarisan Xkn sedemikian sehingga nilai mutlak Xkn min X lebih besar dari atau sama dengan epsilon 0 untuk setiap bilangan asli N. Buktinya jelas bahwa 1 mengakibatkan 2 dan 2 mengakibatkan 3.
Selanjutnya akan dibuktikan bahwa 3 memberikan 1 dengan metode kontradiksi. Berikut adalah bukti bahwa 3 mengakibatkan 1. Misal 3 berlaku tetapi 1 tidak berlaku. Jadi di sini kita membuktikan dengan metode kontradiksi, yakni barisan Xn konvergen ke X. Maka subbarisan XKN juga konvergen ke X. Akibatnya untuk N cukup besar, kita akan mempunyai di satu pihak nilai mutlak XKN min X lebih besar dari atau sama dengan epsilon 0, dan di pihak lain nilai mutlak XKN min X lebih kecil daripada epsilon 0. Dua hal yang tentunya bertentangan. Jadi jika 3 berlaku, mestilah 1 berlaku. Berikutnya kita mempunyai teorema ketiga yang merupakan kriteria kedivergenan. Jika barisan X yang sama dengan barisan Xn memenuhi salah satu sifat di bawah ini, maka X divergen. Yang pertama, X mempunyai dua subbarisan yang konvergen ke dua limit berbeda. Yang kedua, X tak terbatas. Buktinya tidak panjang lebar. Pernyataan pertama merupakan akibat dari teorema 1. Pernyataan kedua merupakan akibat dari teorema tentang keterbatasan barisan konvergen yang sudah dibahas pada subbab 2.3. Nah, dengan teorema 3 tadi, kita bisa memeriksa kedivergenan barisan. Sebagai contoh di sini, barisan min 1 pangkat N, kita bisa simpulkan divergen karena mempunyai dua subbarisan yang konvergen ke dua bilangan berbeda, yaitu subbarisan min 1 pangkat 2N, suku-suku genap, yang konvergen ke 1, dan min 1 pangkat 2N min 1, suku-suku ganjil, yang konvergen ke bilangan min 1. Contoh kedua, barisan X yang sama dengan barisan 1, setengah, 3, seperempat, 5, seperenam, dan seterusnya. Jadi di sini suku-suku ganjil adalah bilangan asli ganjil, sementara suku-suku genap adalah bilangan 1/2 pangkat N. Barisan ini divergen karena tak terbatas. Berapapun bilangan positif M, kita bisa memilih bilangan asli N sedemikian sehingga N lebih besar daripada M. Bilangan N dalam hal ini merupakan suku barisan ke 2N-1 dari barisan X. Soal latihan ada 2 buah, silahkan dicoba. Kedua soal ini saya cuplik dari buku Bartel. Sampai jumpa di video berikutnya.